Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Pengertian, macam, contoh, dan peranannya. Dalam pembelajaran video kali ini, diharapkan kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi dan menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Suatu kegiatan perekonomian tentunya mengandung unsur-unsur penting yang berkembang dalam kegiatan tersebut. Salah satu unsur yang harus adanya pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Macam-macam pelaku ekonomi kita bagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen atau RTK. Pengertian dari rumah tangga konsumen yaitu rumah tangga konsumen sendiri bisa diartikan sebagai keluarga atau masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari penyedia barang atau produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga konsumen terdiri atas sewa, upah, bunga, dan laba. Sewa yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Upah yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Kemudian bunga yaitu balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Laba yaitu balas jasa yang diterima karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengolah perusahaan sehingga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan ataupun laba. Peran rumah tangga konsumen. Yang pertama, sebagai pemakai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang kedua, peran rumah tangga konsumen sebagai penyedia atau pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sumber daya alam, modal, tenaga kerja, kewirausahaan. Faktor sumber daya alam yaitu sumber daya alam segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi udara, tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, bahan tambang, dan lainnya. Faktor produksi modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Modal juga dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Dilihat atau berdasarkan sifatnya, modal terbagi menjadi 2, ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah
Modal yang memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka panjang. Contohnya, mesin, bangunan, kendaraan. Kemudian modal lancar adalah modal yang memiliki sifat sekali pakai, contoh kertas dan bahan bakar. Kemudian berdasarkan sumbernya, modal dibagi menjadi dua, ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari pribadi pemilik maupun perusahaan itu sendiri. Kemudian modal asing adalah modal yang berasal dari pinjaman pada bank atau pihak lain. Kemudian berdasarkan kepemilikannya, modal terbagi menjadi dua, ada modal individu dan modal umum. Modal individu yaitu modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai penghasilan bagi pemilik modal tersebut. Contohnya bunga tabungan, rental mobil, sewa bangunan. Modal umum adalah faktor produksi modal yang berasal dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingan bersama. Contohnya pasar dan pelabuhan. Kemudian berdasarkan bentuknya, modal terbagi menjadi dua, ada modal konkret dan ada modal abstrak. Modal konkret itu sendiri adalah modal yang bentuk fisiknya dapat dilihat selama proses produksi. Contohnya mesin, bahan baku. Kemudian modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk fisik, namun berharga dan memiliki kegunaan bagi perusahaan. Contohnya hak paten, hak merek, dan nama baik. Faktor produksi tenaga kerja yaitu suatu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Tenaga kerja dapat kita bagi lagi berdasarkan beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Berdasarkan sifatnya, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaganya dalam bekerja. Contohnya petani, kemudian tukang beca dan tukang sapu. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak penggunaannya, kemampuannya dalam pikirannya dalam bekerja. Contohnya dokter, kemudian guru dan banker. Berdasarkan kualitas dan kemampuannya, tenaga kerja terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, tenaga terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya dosen dan dokter. Kemudian tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan tertentu sehingga umumnya memerlukan pelatihan tertentu untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya penjahit, upstel, penata rambut, kemudian supir. Berdasarkan kualitasnya juga, yang terakhir, tenaga kerja terbagi menjadi tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja terampil. Tidak terampil adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun keterampilan khusus untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya pemulung, tukang koran, dan pedagang asongan. Faktor produksi kewirausahaan adalah suatu keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha terangkum dalam proses sebagai berikut. Adanya perencanaan, kemudian pengorganisasian, dilanjutkan dengan pergerakan, dan yang terakhir adanya pengawasan. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Peran rumah tangga produsen. Yang pertama, peranannya yaitu memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Kemudian, peran yang kedua yaitu pengguna faktor produksi.
Rumah tangga perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumen. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, rumah tangga perusahaan memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan bagian dari keuntungan yang diperoleh rumah tangga perusahaan. Siklus perekonomian dua sektor. Coba kalian amati bagian di samping berikut ini, di mana terjadi siklus perekonomian antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dua garis panah bagian atas menjelaskan bahwa rumah tangga produsen memberikan barang atau jasa pada konsumen. Kemudian sebagai imbalannya, rumah tangga konsumen memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga produsen. Kalian amati dua garis panah bagian bawah menjelaskan rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. Rumah tangga produsen memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen. Imbalan ini berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan. Rumah tangga pemerintah. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, rumah tangga pemerintah ini sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan perekonomian masyarakat suatu negara. Apa saja peranannya? Peran rumah tangga pemerintah yaitu yang pertama sebagai regulator, yang kedua sebagai konsumen, dan yang terakhir sebagai produsen. Peran yang pertama sebagai regulator atau pengatur, artinya perekonomian pemerintah harus diatur sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat pemerintah berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar dan menentukan besarnya pajak. Peran yang kedua yaitu sebagai konsumen, artinya pemerintah membutuhkan sarana dan para prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Kemudian yang terakhir sebagai produsen, artinya pemerintah memproduksi barang atau jasa. Pemerintah Indonesia memiliki rumah tangga produsen, yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Contoh dari BUMN adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), kemudian PLN, Perusahaan Listrik Negara. Rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri terlihat dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Oke, terima kasih. Terima kasih pada pembelajaran kali ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.